Selamat berjumpa kembali dengan kami, channel Film Legenda Nusantara. Dalam channel ini, kami akan menyajikan cerita-cerita legenda, cerita-cerita sejarah Nusantara, kejayaan Nusantara. Semoga kita semua akan menyadari bahwa negara kita, Nusantara, adalah negara yang sangat luar biasa. Salam NKRI. Kidung Senja di Mataram bagian 48. Wiro Bandot tertawa bergelak. Hahaha, jangan mempermainkan aku, Sinduening. Aku tahu bahwa Andika hanya mempunyai seorang anak saja, dan anakmu itu perempuan. Joko Lawu melangkah maju. Memang benar, ayahku hanya mempunyai seorang anak saja, anak perempuan dan akulah orangnya. Namaku Mawarsi. Berkata demikian, ia menggunakan suara aslinya sehingga Wiro Bandot, Ganjur dan teman-temannya baru tahu bahwa Joko Lawu adalah seorang perempuan. Wajah Ganjur berubah merah sekali. Kiranya dia dan dua orang kawannya tempo hari dikalahkan dan dihajar oleh seorang wanita. Warok Wiro Bandot sendiri tertegun dan menjadi serba salah. Baginya juga merupakan pukulan mendengar bahwa muridnya yang paling dibanggakan telah dihajar oleh seorang wanita, seorang gadis muda. Melihat sikap gurunya, Ganjur tidak kehilangan akal. Dia khawatir kalau gurunya akan mundur sehingga dia tidak dapat melampiskan dendamnya. Dia mendekati gurunya dan berkata dengan suara mengandung permohonan. Bapak Guru, kalau ternyata ia seorang gadis, aku akan melupakan penghinaan itu asal ia suka menjadi istriku. Bapak Guru, harap suka meminangkan gadis ini untukku. Mendengar ini, legalah hati Wiro Bandot. Memang itu jalan terbaik untuk melenyapkan perasaan penasaran dan malu itu dan dia pun tertawa lagi. Hahaha, sungguh ini yang dinamakan sebelum bertanding tidak akan saling mengenal. Ki Sinduening, maafkan kelancangan muridku terhadap putrimu. Dan untuk memperbaiki hubungan di antara kita, sekarang juga aku mengajukan lamaran kepada putrimu, Mawarsih ini untuk dijodohkan dengan Ganjur, muridku. Bukankah dengan cara demikian, semua ganjalan hati telah disingkirkan dan hubungan di antara kita menjadi lebih erat lagi? Ki Sinduening, Mawarsih dan Nurseta memandang dengan marah, akan tetapi sebelum yang lain mampu mengeluarkan suara, Mawarsih sudah lebih dulu mendamprat. Aku tidak sudi. Ganjur ini adalah seorang laki-laki yang kasar, sombong, kejam dan jahat, suka mempermainkan wanita. Ketika aku mengajarnya pun karena dia hendak memaksa seorang waranggana melayaninya berjoget. Akan tetapi Ki Sinduening cepat menyambung ucapan putrinya. Ki Wiro Bandot, kami ayah dan anak sudah mengambil keputusan bahwa calon suami Mawarsi haruslah memenuhi dua persyaratan, yaitu dia harus dapat mengalahkan Mawarsi, dan walinya harus dapat mengalahkan aku. Ucapan itu dimaksudkan untuk mengurangi penghinaan yang diucapkan Mawarsih tadi. Bagus. Berarti Andika menantang kami, Sinduening. Lebih baik berterus terang saja, kau serahkan putrimu untuk menjadi istri muridku atau tidak. Wiro Bandot, sejak dahulu Andika tidak pernah berubah, hendak memaksakan kehendakmu kepada orang lain. Kalau aku tidak menyerahkan putriku, lalu Andika mau apa? Nurseta yang tadi terkejut mendengar bahwa pria itu adalah Ki Wiro Bandot, ayah kandung Maya Resmi, sudah memutar otaknya untuk mencari keuntungan dalam pertemuan ini. Maka, kini dia berteriak lantang, Ki Wiro Bandot, akulah lawanmu, dan dia pun sudah menerjang dengan dahsyat, menyerang Warok itu sambil memutar tombaknya. Ki Wiro Bandot melihat betapa kuatnya gerakan pemuda itu cepat mengelak, lalu membalas dengan memutar senjatanya yang ampuh, yaitu kolor atau ikat pinggang dari lawe yang diikatkan di pinggangnya. Dua ujung kolor itu panjangnya masing-masing 1 meter lebih. Ketika dia menggerakkan kolornya, maka nampak dua gulungan sinar hitam menyambar-nyambar ke arah Nurseta. Melihat gurunya diserang pemuda itu, Ganjur lalu memberi isyarat kepada teman-temannya dan 11 orang itu sudah menyerbu dan mengeroyok Ki Sinduening dan Mawarsi, juga Ganjur sendiri sudah menerjang Mawarsi, dibantu oleh beberapa orang temannya. 11 orang teman Ganjur itu adalah warok-warok dari Pacitan dan rata-rata mereka memiliki ilmu kepandaian yang cukup tangguh. Biarpun mereka tidak ada artinya bagi Ki Sinduening dan Mawarsih kalau mereka maju satu demi satu, akan tetapi karena mereka berjumlah 12 orang, tentu saja keadaannya lain lagi dan mereka berdua terpaksa harus mengerahkan seluruh kepandaian dan tenaga untuk melindungi diri dari sambaran senjata kolor para warok itu. Ki Sinduening mempergunakan pecutnya, sedangkan Mawarsih mempergunakan kemben merahnya. Sementara itu, Nurseta yang tentu saja terdesak oleh Ki Warok Wiro Bandot,
sengaja mundur-mundur sambil melindungi dirinya dengan tombaknya sampai agak jauh dari ayah dan anak yang dikeroyok itu. Setelah agak jauh dan terhalang pohon-pohon, dia berbisik kepada Ki Wirobandot yang sedang mendesaknya. "Paman, aku bekerja untuk Ponorogo dan Mayaresmi adalah sahabat baikku. Aku akan pura-pura roboh pingsan, dan Paman usahakan agar Ki Sinduening dapat dibunuh. Akan jangan ganggu Mawarsi, aku harus menawannya hidup-hidup. Ini perintah Kanjeng Pangeran Jayaraga Adipati Ponorogo." Mendengar bisikan itu, Ki Wirobandot terkejut dan dia pun mengangguk. Nurseta mengeluarkan teriakan keras dan dia pun roboh terguling dan rebah miring, tak bergerak lagi. Ki Wirobandot tertawa bergelak, kemudian warok ini lari ke arah perkelahian untuk membantu muridnya dan anak buahnya mengeroyok Ki Sinduening dan Mawarsi. Ayah dan anak itu terkejut mendengar teriakan Nurseta, apalagi melihat dari jauh betapa Nurseta terpelanting dan kini Wirobandot ikut pula mengeroyok mereka. Menghadapi pengeroyokan 12 orang itu saja mereka sudah repot, apalagi sekarang Wirobandot yang memiliki tingkat kepandaian paling tinggi di antara para pengeroyoknya ikut pula menyerang. "Ganjur, bantu aku menangkap gadis itu," teriak Ki Wirobandot yang segera menyerang Mawarsi dengan kolornya. Tentu saja Ganjur menjadi gembira mendapat perintah gurunya ini. "Kalian kepung dan bunuh dia, orang Mataram itu," teriak pula Ki Wirobandot kepada para anak buahnya yang mengeroyok Ki Sinduening. Pada saat itu, dari dalam dusun muncul pula belasan orang yang segera membantu para pengeroyok. Tentu saja ayah dan anak itu menjadi terkejut bukan main dan mereka membela diri mati-matian. Beberapa orang sudah dapat mereka robohkan, akan tetapi sekarang Mawarsi dikeroyok oleh Ganjur dan Wirobandot, sedangkan Ki Sinduening tidak dapat membantu putrinya karena dia sendiri dikepung ketat oleh 20 orang lebih. Keadaan ayah dan anak itu benar-benar gawat. Ki Sinduening tidak mengkhawatirkan keadaan dirinya sendiri, melainkan mengkhawatirkan keadaan putrinya. Dia mengamuk dan dengan pecutnya dia sudah merobohkan 6 orang, akan tetapi pengeroyoknya masih banyak dan mengepung ketat, menghujankan senjata kolor mereka. Dia sendiri sudah menerima hantaman kolor beberapa kali, membuat seluruh tubuh terasa nyeri, akan tetapi dia melawan terus dan berusaha mendekati putrinya yang semakin terdesak oleh Ganjur dan Wirobandot. Tingkat kepandaian Wirobandot saja lebih tinggi sedikit dibandingkan tingkat kepandaian Mawarsi, apalagi Wirobandot dibantu oleh Ganjur, maka tentu saja gadis itu menjadi sibuk sekali dengan kemben merahnya untuk menahan 4 ujung kolor yang menyambar-nyambar dari segala jurusan itu. Pada suatu saat, ketika kedua ujung senjata kolor Ganjur yang warnanya abu-abu itu menyambar, Mawarsi menangkapnya dengan libatan kemben merahnya. Ia bermaksud untuk merobohkan dulu Ganjur agar ia dapat melawan Ki Wirobandot dengan leluasa. Ia mengerahkan tenaga, menarik kembennya sehingga Ganjur ikut terbetot ke depan. Selagi ia hendak menggerakkan tangan menghantam ke arah kepala Ganjur, tiba-tiba Wirobandot mengeluarkan pekik nyaring dan tangan Mawarsi dapat tertangkap di pergelangannya. Gadis itu terkejut, membalik ke kiri dan meronta. Akan tetapi, kemben merahnya yang tadinya melibat kolor Ganjur, sudah disambar oleh tangan Wirobandot dan kemben merah itu sudah melibat tubuhnya. Ganjur membantu gurunya dan dengan kemben merah itu, kedua tangan Mawarsi ditelikung ke belakang sehingga ia tidak mampu bergerak lagi. "Ganjur, bantu mereka membunuh mata-mata Mataram itu," kata Wirobandot yang ingin memenuhi permintaan Nurseta. Dia sendiri lalu memondong tubuh Mawarsi, dan lari dari tempat itu, tidak ke dusun melainkan ke dalam hutan untuk menyingkirkan gadis tawanan itu untuk kelak diberikan kepada Nurseta. Nurseta yang pura-pura pingsan dan rebah miring itu, tentu saja melihat semua itu. Melihat betapa Mawarsi sudah ditawan oleh Wirobandot, dia pun bangkit berdiri. Sejenak dia memandang ke arah Sinduening yang dikepung oleh banyak orang. Dia tersenyum puas. Sekali ini, Sinduening pasti akan tewas, pikirnya. Dan dia harus berlagak menyelamatkan Mawarsi. Peristiwa ini akan amat menguntungkan dirinya. 2 hasil gemilang akan dicapainya, yaitu pertama, dia dapat membunuh Sinduening melalui para warok itu sehingga dia sendiri tidak akan dicurigai Mataram akan tetapi akan dipuji oleh Ponorogo, dan yang kedua, dia akan membuat Mawarsi berterima kasih kepadanya karena dia yang akan membebaskan Mawarsi dari tangan Wirobandot dan anak buahnya.